Bapak Ibu Saudara, kita masih akan lanjut dengan tema Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dijanjikan satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memiliki dua implikasi. Pertama, sebagai kewajiban orang percaya. Maksudnya apa? Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dibaptis, kemudian dia akan terima Roh Kudus. Itu wajib hukumnya. Dan kedua, selain kewajiban, juga menjadi hak kita sebagai orang percaya yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain menjadi hak dan kewajiban, kenapa Roh Kudus menjadi satu hal yang penting untuk selalu kita alami setiap hari, Bapak Ibu Saudara? Baptisan Roh Kudus itu sifatnya satu kali. Tapi yang namanya kepenuhan Roh Kudus kita harus alami setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibarat begini. Kalau botol ini adalah kita. Kita dibaptis Roh Kudus, kita penuh. Tapi kalau kita tidak pernah ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka lama-lama akan menurun seperti minuman ini. Saya minum lama-lama habis. Tetapi yang Tuhan rindukan setiap hari kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan di dalam Tuhan. Jangan sampai roh kita kering karena kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kirbat hidup kita harus dipenuhi, mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kenapa kita memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Tuhan berkata, aku menjanjikan satu pribadi. Firman Tuhan juga berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus punya peran di dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus punya peran sebagai pribadi yang memateraikan kita. Mari kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, kemudian memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang memateraikan kita sebagai orang percaya, sebagai milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah melihat di peternakan, biasanya kalau di peternakan itu biasanya ada besi panas, kemudian dicap, itu panas-panas itu menandakan apa? Kepemilikan. Kemudian kalau kita transaksi, contohnya beli rumah, beli tanah atau suatu yang besar, maka apa yang diperlukan? Biasanya materai, betul ya? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memateraikan kita sebagai tanda miliknya atas kita. Jadi setelah kita terima Yesus, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka ada satu materai yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan Allah atas hidup saya dan hidup kita semua. Kalau kita beli tanah, materainya adalah materai 10.000 atau materai yang lain, segel yang lain. Tetapi kita yang dulu hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, kemudian kita dibeli Allah dengan darahnya, dengan harga yang lunas, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Maka penting sekali setiap orang percaya setelah dibaptis, terima Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, karena itu adalah tanda bahwa engkau adalah milik Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di tempat ini, yang sudah terima Yesus, yang sudah terima Roh Kudus, engkau punya materai, engkau punya legal, engkau sah milik Yesus. Katakan sama-sama, saya milik Yesus.
Materai itu nggak ada di jidat kita, nggak ada di dahi atau di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Tetapi materai itu adalah Roh Kudus ketika hadir di dalam kehidupan kita. Itu menjadi tanda bahwa kita adalah milik Yesus. Dia memateraikan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau kita sudah dimateraikan, disahkan menjadi milik kepunyaan Allah. Memang dulunya kita milik kepunyaan Allah. Tetapi karena dosa yang menguasai kehidupan manusia, itu menyebabkan kita terpisah dari Allah. Kita bisa melihat di perjanjian lama, Adam dan Hawa yang tinggal di taman perjanjian, di taman Eden. Mereka hidup di dalam segala kasih karunia Allah. Tetapi setelah mereka terpisah dengan Allah, apa yang terjadi? Mereka terusir dari hadirat Tuhan. Mereka terusir dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan mereka berusaha dengan kemampuan mereka sendiri. Tetapi itu membuat mereka tidak bisa bertahan, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bagian dari situ dulunya. Tetapi sekarang kita bukan lagi bagian dari kegelapan. Kita bukan lagi bagian dari kehidupan dosa yang menunggu penghukuman kekal. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Sekarang kita dimateraikan. Nih, juang dimateraikan milik kepunyaan Yesus. Engkau sekarang punya hak akan janji Allah. Sekarang kita punya hak, punya kewajiban, punya hak yang seluas-luasnya untuk menikmati hadirat Tuhan. Dimateraikan Bapak Ibu Saudara. Otomatis kalau kita disahkan, dimateraikan oleh materai Roh Kudus, maka iblis tidak punya hak atas hidupmu. Amin. Katakan sama-sama yuk. Iblis tidak punya hak atas kehidupan saya. Iblis tidak punya hak atas hidup saya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau iblis tidak punya hak atas hidupmu, maka yang punya otoritas Allah atas hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, barang ini adalah barang kepunyaan saya. Maka Bapak Ibu Saudara tidak punya hak untuk mengotak-atik ini, betul? Andaikan ini saya kunci, saya password, Bapak Ibu Saudara tidak bisa buka. Yang bisa buka siapa? Saya. Saya harus cari file khotbah saya di dalam sini, yang tahu siapa? Cuma saya, tidak yang lain. Bahkan mungkin istri saya tidak begitu tahu apa isinya. Karena ini bukan miliknya dia. Memang milik saya, milik dia. Tapi ini lebih kepada keperluan saya. Jadi yang tahu segala sesuatu tentang barang ini adalah saya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti, kita percaya bahwa kita dimateraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Dan iblis tidak punya hak atas kehidupan kita. Maka otoritas Allah yang punya hak sepenuhnya di dalam hidup kita. Amin. Yang tahu seluk-beluk kehidupan kita hanya Yesus. Karena dia yang memiliki kehidupan kita. Kita rusaknya di mana, kita salahnya di mana, kita sedang sakitnya di mana. Hanya Tuhan Yesus yang tahu Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita merasa ada yang tidak beres dengan hidup kita, ada yang rusak dengan kehidupan kita, maka datangnya kepada siapa? Datangnya kepada Yesus di dalam hadiratnya. Ketika kita merasa ada yang tidak beres dengan kehidupan kita, lari ke hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau motor kita rusak, kita datangnya kemana? Ke bengkel, jangan ke salon Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang lagi sakit gigi, datanglah ke dokter gigi. Jangan ke dokter kandungan, salah. Begitu juga kita. Kalau kita merasa diri kita ini ada rusaknya, ada yang bermasalah, jangan hanya cerita ke kiri kanan. Wah ini saya disakiti loh, ini saya di ini dan di ini. Tapi datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan dan mengerti tahu apa yang engkau alami dan apa yang terbaik untuk harus kita lakukan. Sebab dia pencipta kita. Kalau firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama satu ayat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena kita ini apa? Buatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa tahu nggak kalau barang-barang itu biasanya ditulis di belakangnya made in apa? Made in Indonesia, made in China, made in Jepang, dan banyak lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita ada tertulis made in kerajaan sorga. Amin. Di dalam hidup kita tercipta buatan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu, kalau kita sadar kita ini made in kerajaan sorga, maka tidak ada yang namanya produk gagal di dalam made in kerajaan sorga. Made in kerajaan sorga itu adalah semuanya ciptaan sempurna. Amin. Jadi jangan dengar apa yang orang katakan. Wah, kamu jelek, kamu tidak baik, kamu buruk. No. Ingat bahwa kita semua adalah made in kerajaan sorga, buatan yang sempurna. Dan kita harus hidup di dalam apa yang sudah Tuhan persiapkan untuk pekerjaan yang baik. Jadi jangan gantungkan hidup kita Bapak Ibu Saudara dari apa kata orang. Amin. Tapi gantungkanlah hidupmu, percayakanlah hidupmu dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari ini kamu hidup dengan limpahan berkat, kasih karunia dan penyertaan Tuhan, katakan amin, yes. Gak ada yang mampu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kita ini adalah buatan Allah. Katakan sama-sama kiri kanan, kamu buatan Allah. Kamu produk sempurna. Kamu bukan produk abal-abal. Kamu bukan produk KW. Kamu produk original, made in by Jesus Christ. Mantap kan? Biasanya orang beli iPhone ada KW1, KW2. Tapi kalau ciptaan Allah nggak ada KW1, KW2. Semuanya produk original dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini adalah ciptaan yang luar biasa dan mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu siapa yang menciptakan kita, kita ini buatan Allah, maka iblis tidak punya hak sama sekali dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasa tidak enak di dalam hidup ini, ada yang salah, datang kepada Tuhan. Kamu pasti sempurna kembali di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memberi kuasa. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar apa yang disebut kuasa. Kuasa atau dunamit, sesuatu yang besar Bapak Ibu Saudara. Kuasa bukan berbicara tentang kuasa dunia seperti bupati kadia, presiden atau apa, bukan itu. Tapi mari kita baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus diminta untuk dia menemukan orang yang sakit, dia berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang itu pun berjalan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dimateraikan menjadi milik kepunyaan Allah, maka kita juga punya hak untuk menerima segala janji Allah. Amin. Dan salah satu hal yang luar biasa adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, yaitu kuasa di dalam nama Yesus. Kita nggak butuh mantra ini, mantra itu, hafal mantra ini, hafal mantra itu. Pernah saya melihat orang punya mantra, bukunya tebel-tebel, mantra ini, mantra itu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada mantra, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa nama Yesus. Setiap hari perkatakan dengan nama Yesus dalam hidupnya.
dalam hidupmu ketika kita bangun pagi, kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hidup saya disertai Tuhan. Engkau yang sakit, punya iman dan perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti mengalami kesembuhan dan damai sejahtera. Kita yang lagi merasa banyak persoalan, banyak tantangan yang kita alami, perkatakan di dalam nama Yesus, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, ada saat-saatnya kita merasa kita tidak mampu lagi. Ingat, kita sedang tidak berjuang sendiri. Kita tidak sedang berjuang dengan kekuatan yang kita punya karena kekuatan kita terbatas. Keuangan kita terbatas. Yang kita miliki terbatas. Tapi kita punya sesuatu yang tidak terbatas. Yaitu penyertaan Tuhan. Kuasa di dalam nama Yesus. Yang kita punya setiap hari. Yang sifatnya unlimited. Amin. Orang yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ingat satu hal, bahwa kita semua punya kuasa di dalam nama Yesus yang sifatnya unlimited. Tidak terbatas. Ada kuasa dari sorga yang kita bisa akses yang tidak terbatas kapanpun, dimanapun, selagi hidup kita ada di dalam Tuhan. Selagi hidup kita sungguh-sungguh benar ada di dalam Tuhan, maka kita punya kuasa yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kuasa yang seperti apa? Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Markus 6 ayat 7. Nah, 3, 2, ya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi yang saya katakan kuasa yang dimaksud bukan kuasa seperti kuasa yang ada di dunia ini. Tetapi kuasa yang berasal dari kerajaan sorga yang kita miliki. Sama seperti yang dipraktekkan Petrus. Kuasa yang mampu menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Pertama dikatakan tadi bahwa kuasa mengusir roh jahat, setan atau iblis. Tadi kita sudah di poin pertama bahwa kita ini adalah buatan Allah, maka iblis tidak punya hak sama sekali atas kehidupan kita. Maka kalau dia tidak punya hak, kita punya kuasa tadi dikatakan di Markus 6 ayat 7 untuk mengusir roh jahat. Amin. Maka saya percaya orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, gak ada yang namanya di rumahnya ada kursi goyang-goyang, ada suara aneh-aneh. Bapak Ibu Saudara, dulu pernah saya mendengar hal ini, banyak hal, katanya ada kursinya yang goyang-goyang, ada yang gerak ini itu Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa ketika kita sudah terima Yesus dan percaya Roh Kudus, bahkan iblis tidak punya kuasa untuk menyentuh apa yang kita miliki. Amin. Jadi jangan lagi takut lewat malam-malam atau gelap. Amin. Masih ada yang suka takut lewat gelap-gelap dan malam-malam. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih kecil, saya umur SMP waktu itu. Kemudian kami ada ibadah pemuda. Nah biasanya di kampung itu baru mulai ibadah jam 8 udah syukur mulai ibadah. Jadi nanti berakhir ibadah itu sekitar jam 10. Tetapi rumah kami itu agak sedikit jauh dari kampung. Ada satu malam Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya senter besar, saya cuma punya HP Nokia yang bunyinya gini, tati tut tut tut, punya ya, pernah ya. Dan senternya pun itu senternya remang-remang. Jadi kalau kita senter antara jelas atau tidak. Kemudian saya balik dari ibadah. Saya sudah mulai tuh dari pinggiran kampung, yang terakhir ada terangnya, saya masuk yang gelap itu saya bawa senter. Kemudian sepanjang jalan yang
namanya juga masih takut anak-anak kan. Jadi sepanjang jalan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Padahal nggak ada apa-apa tuh. Tapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis mungkin belum apa-apa dia udah kabur duluan. Nggak ada iblis, tapi iblis tuh mungkin kalau iblis bisa ngomong gini. Aku udah nggak ada bahas, udah cukup. Cuma sepanjang jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, saya dikena prank kucing. Tahu kucing kalau lagi ganas? Nah, saya lagi jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba kucing kayak begitu tuh. Suara kucing kan bervariasi tuh. Lah saya bilang, alamak, bukannya saya udah dalam nama Yesus, kok ada suara ini? Langsung saya tengking kan. Saya lewat kan, gelap-gelap kan, kayaknya dia di sekitar situ. Saya bilang, dalam nama Yesus. Kucingnya teriak balik. Kaget kucingnya. Dan kucingnya lari, akhirnya saya sadar, oh kucing ternyata bukan hantu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Jadi jangan takut gelap-gelapan. Karena ketika kita berkata di dalam nama Yesus, itu iblis nggak berani mendekati hidup saudara. Karena tadi dikatakan segala nama bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Siapa nama iblisnya? Adakah pocong? Adakah tante Kunti? Siapapun itu, nggak ada yang berani berhadapan dengan yang namanya di dalam nama Yesus. Semua nama Bapak Ibu Saudara dikatakan di bawah langit, di bawah semuanya di seluruh kolong langit ini. Gak ada yang lebih ajaib dari nama Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak biarkan kita sendiri mengutus kita ke dunia ini. Dicorokin gak punya apa-apa. Tapi Tuhan Yesus memateraikan kita. Kemudian dia memberikan kita kuasa di dalam nama Yesus. Jadi gak usah banyak mantra-mantra, itu gak ada fungsinya. Tapi kita punya satu kuasa, yaitu kuasa di dalam nama Yesus yang berfungsi di dalam segala sesuatu. Mulai perkatakan pagi hari, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya dijauhkan dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Saya biasa begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau pergi kemana saja, saya bilang kepada Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kecelakaan, roh maut akan lalu daripada saya. Dan kemanapun saya pergi, saya pasti selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini saya mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ini hal yang kecil, tapi mulai Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau pergi kemana, perkatakan di dalam nama Yesus, segala kuasa kecelakaan, kuasa maut, semuanya lalu daripada saya. Sebab saya tahu Tuhan menyertai saya. Dan lihat hidupmu bagaimana Tuhan serta hidup kita setiap hari. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, baru 2 poin yang kita bahas hari ini. 2 poin lagi kita lanjut minggu depan. Karena kalau saya pikir kalau saya lanjut bisa terlalu lama. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara datang lagi minggu depan, kita akan belajar lagi part 2-nya. Jadi bukan hanya TikTok yang ada part 2-nya yang bikin penasaran. Hari ini saya mau bikin Bapak Ibu Saudara penasaran. Ada part 2. Sama-sama katakan yuk. Ada part 2. Jadi datang ya gitu ya. Nanti part 2-nya gak kebagian loh. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada part 2 di minggu depan. Jadi pastikan datang supaya apa yang kita dengar hari ini lengkap dan kita diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Saya percaya setiap kita pulang diberkati membawa kuasa di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah anak-anak raja, anak-anak yang diberkati dengan luar biasa. Kita ini buatan Allah yang sempurna. Jadi jangan pernah pandang rendah dirimu, tapi punya pemikiran bahwa engkau adalah buatan Allah yang sempurna. Dan Allah menyediakan sesuatu yang baik, segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Cuma satu tugas kita Bapak Ibu Saudara. Tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan tetap hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan berkata begini, wow, saya nggak sampai habis mikir loh Pak, saya bisa
Yang tadinya saya nggak bisa ngampuni, tapi ternyata bisa loh Pak. Saya tadi berpikir saya nggak bisa melewati masalah ini loh Pak. Tapi ternyata saya bisa. Kenapa bisa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menopang hidup kita setiap hari. Amin.